Halo, apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya, Indira Dewi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adakan rapat pimpinan pada 14 Juni 2022. Digelar di Gambir, Jakarta Pusat, rapat ini membahas evaluasi program kerja bulan Mei serta rencana kerja bulan Juni 2022. Dalam rangka evaluasi kerja bulan Mei 2022 dan rencana kegiatan bulan Juni 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memimpin rapat pimpinan BNPT di Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 14 Juni 2022, turut hadir pada rapat tersebut yakni Sekretaris Utama Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra. Dalam rapat tersebut, setiap unit kerja berikan paparan terkait program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satunya, kegiatan terbaru yang dilakukan oleh BNPT ialah kunjungan ke Belgia dan Belanda dalam rangka menjalin kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Di samping itu, rapat bulanan tersebut juga membahas program kerja yang akan dilaksanakan masing-masing unit kerja. Salah satunya ialah soft opening kawasan terpadu Nusantara yang disampaikan oleh Dedi Sambowo. Dirinya sampaikan bahwa soft opening KTN rencananya akan dilaksanakan di 3 lokasi, yakni di Bandungan Batu Bulan, Nusa Tenggara Barat, Desa Haruman Sari, Jawa Barat, dan Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah. Menanggapi paparan hasil kerja di bulan Mei dan rencana kerja di bulan Juni setiap bidang, Kepala BNPT memberikan beberapa masukan sebagai bentuk evaluasi agar rencana kerja BNPT selanjutnya dapat berjalan secara komprehensif. Bertajuk Silaturahmi Kebangsaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali pertemukan penyintas tindak pidana terorisme dan mitra deradikalisasi BNPT di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Digelar pada 15 Juni 2022, kegiatan ini menjadi wadah rekonsiliasi antara penyintas dan mitra deradikalisasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Menciptakan Indonesia yang kondusif dari ancaman terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkannya, BNPT lakukan berbagai upaya dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pendekatan keras maupun pendekatan lunak. Sebagai implementasi dari pendekatan lunak tersebut, BNPT kembali gelar silaturahmi kebangsaan yang mempertemukan penyintas tindak pidana terorisme dan mantan narapidana tindak pidana terorisme atau mitra deradikalisasi BNPT. Dihelat pada 15 Juni 2022, pertemuan ini dihadiri oleh 60 orang penyintas dan 20 orang mitra deradikalisasi dari wilayah Jawa dan Bali. Digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kegiatan ini turut dihadiri oleh Maijen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, serta pihak terkait seperti Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Himpunan Psikologi Indonesia. Ditemui di sela acara, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Nisan Setiadi, sampaikan bahwa kegiatan ini adalah ruang bagi penyintas dan mitra deradikalisasi untuk saling memaafkan serta menjadi momentum untuk bersinergi guna wujudkan Indonesia harmoni. Tujuannya kan bagaimana mensilaturahmikan mereka antara penyintas dengan mitra derat, bagaimana kita mensilaturahmikan, menghubungkan kasih sayang antara mereka, dan alhamdulillah para penyintas sudah sadar, ikhlas, memaafkan kejadian masa lalu. Kemudian di sisi lain juga para mitra derat sudah sadar bahwa perbuatan mereka tidak baik untuk kepentingan negara dan bangsa. Artinya mereka sama-sama menyadari bahwa mereka harus bersatu, harus bersinergi, berkolaborasi, saling membantu, saling koordinasi, saling berempati untuk membangun Indonesia yang harmoni. Dan inilah bentuk dari negara hadir atau BNPT hadir dalam rangka untuk menyatukan mereka supaya menjadi perekat yang baik untuk kepentingan negara bangsa. Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris,
menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wadah rekonsiliasi antara penyintas dan mitra deradikalisasi. Dirinya juga mengajak seluruh peserta dan juga masyarakat untuk bersatu padu mencegah aksi ekstremisme. Ya, tujuannya untuk sebagaimana judul itu rekonsiliasi. Pasti banyak yang tersakiti, banyak yang cacat, banyak yang hilang, ya banyak kehilangan. Harapannya ke depan agar masyarakat bisa bersama-sama mengajak seluruh komponen bangsa mencegah terjadinya aksi anarkisme, ekstremisme. Tujuan lainnya agar masyarakat jangan jadi korban. Pelaku bom juga korban kan, korban atas narasi-narasi yang terus menyebar di media sosial. Senada dengan Irfan Idris, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akrab disapa Gus Yassin mengapresiasi itikat baik para peserta yang berbesar hati untuk saling memaafkan. Ia juga mengimbau agar kedua pihak dapat bergandengan tangan demi kemajuan bangsa dan negara. Yang salah merasa bersalah dan mengakui kesalahannya untuk bergabung dengan yang dilukai. Begitu juga sebaliknya, ini adalah bagian dari bagaimana kita merawat NKRI. Kalau kita masih ada rasa bersalah, merasa marah, nggak memaafkan, nanti juga akan kembali menyakiti, saling menyakiti, ini nggak baik. Sehingga kita bersama-sama bahwa kita ini adalah satu, NKRI. Sekretaris Utama BNPT, Dedi Sambowo, turut apresiasi antusiasme peserta dalam kegiatan bertajuk rekonsiliasi menuju Indonesia damai. Jenderal Bintang 2 ini berharap agar acara silaturahmi kebangsaan dapat terus dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang harmoni. Saya merasa salut dan bangga. Jadi dengan kegiatan hari ini, di mana saudara-saudara kita dari penyintas maupun dari mitra deradikalisasi ini bisa bersatu di sini. Ya. Implementasi dari Undang-Undang 5 2018 ya, ini benar-benar bisa diwujudkan. Artinya negara yang diwakili oleh BNPT ini betul-betul hadir dan mengopeni mereka. Mengopeni mereka sehingga mereka di sini dapat diguyur, terus kemudian mereka bersama-sama seperti tadi kita lihat di dalam video. Mereka sangat-sangat antusias sekali. Dari penyintas juga ya, memaafkan, kemudian dari rekan-rekan mitra daerah dia juga menyadari ya kesalahannya. Nah, sehingga di sini sama-sama hidup. Digagas pada tahun 2018, acara ini turut diisi deklarasi kebangsaan oleh penyintas dan mitra deradikalisasi. Deklarasi ini adalah simbol komitmen penyintas dan mitra deradikalisasi dalam mencegah diskriminasi, intoleransi, dan ekstremisme di masa mendatang. Selain itu, acara ini juga diisi oleh kegiatan outbound guna hilangkan sekat di antara penyintas dan mitra deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama pemerintah Kabupaten Temanggung dan Perum Perhutani menandatangani nota kesepahaman pembangunan KTN di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam nota kesepahaman tersebut, ketiga pihak sepakat memanfaatkan hutan untuk kegiatan KTN seperti pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan berbagai cara guna membendung penyebaran radikalisme terorisme. Salah satunya melalui pembangunan kawasan terpadu Nusantara atau KTN di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Program ini menyasar mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi dan warga di sekitar kawasan terpadu tersebut. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Perum Perhutani dan pemerintah Kabupaten Temanggung lakukan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan KTN di Jawa Tengah pada 16 Juni 2022.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Bupati Temanggung HM Al-Kadzik, dan Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Insinyur Agus Priantono. Majen TNI Dedi Sambowo berharap bahwa kolaborasi dalam pembangunan kawasan terpadu Nusantara di Temanggung dapat secara sinergis menangani masalah terorisme bangsa. Dirinya menyebutkan bahwa ruang lingkup dari nota kesepahaman ini ialah pemanfaatan hutan untuk kegiatan KTN seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, dan peternakan, pembangunan fisik dan non-fisik, serta kegiatan lain yang disepakati para pihak. Senada dengan Sekretaris Utama BNPT, Bupati Temanggung HM Al-Kadzik mengatakan bahwa untuk mencegah bahaya terorisme, pendekatan lunak perlu dilakukan. Al-Kadzik menilai bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan cara yang strategis yang diimplementasikan melalui kolaborasi pembangunan KTN. Kepala Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Insinyur Agus Priantono, menuturkan bahwa kolaborasi pembangunan KTN ini merupakan bukti hadirnya pemerintah dalam mereduksi paham radikal terorisme demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai. Pembangunan KTN di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini nantinya akan berlokasi pada 1.500 meter di atas permukaan laut dengan luas kurang lebih 10 hektar. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang besar. Bekerjasama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng, BNPT gelar workshop bagi para santri dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengukuhan santri digital dan cinta damai guna maksimalisasi upaya kontra propaganda. Penyebaran ideologi teror dapat menyasar siapa saja, termasuk generasi muda. Diperlukan upaya sejak dini guna mencegah penyebaran ideologi teror mempengaruhi penerus bangsa tersebut. Oleh karenanya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng laksanakan pelatihan bidang agama dan multimedia bagi santri di Jombang, Jawa Timur. Pelatihan ini diikuti oleh santri yang berasal dari 10 pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur. Digelar pada 14 hingga 17 Juni 2022, acara dihadiri oleh Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Ahmad Turwahid, beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, Nisan Setiadi sampaikan harapannya agar para santri dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam melawan propaganda narasi radikal intoleran. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Tebu Ireng, kemudian dengan 10 pondok pesantren yang sudah ikut di dalamnya, dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan santri keren Indonesia, ada duta-duta santri yang lain yang kedepannya akan bersinergi berkolaborasi dengan BNPT dan juga dengan stakeholder lainnya. Kedepan kita dapat melakukan kontra narasi, kontra propaganda, melawan ideologi radikalisme, terorisme, dan saya berharap banyak kepada adik-adik kita ini yang sudah dilatih selama 4 hari menjadi duta-duta atau agen perubahan untuk menangkal paham radikalisme terorisme. Berbagai materi diberikan kepada puluhan peserta yang hadir, mulai dari materi tentang jaringan terorisme di Indonesia, analisis dan literasi media sosial, hingga desain komunikasi visual. Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan generasi muda, khususnya santri, mampu mengambil panggung dalam kontestasi narasi di dunia maya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.